data aja Pak ya, kita pernah all time high juga tuh di bulan April 2022 ya, kala itu indeks menyentuh 7.200-an juga ya, di atas 7.200. Nah setelah itu juga kalau kita lihat, itu langsung konsolidasi ya, market anjlok ke 6.500 gitu. Lalu kemudian sempat naik lagi ke level 7.100, anjlok lagi ke 6.500. Nah sekarang all time high lagi di atas 7.200. Yang hari ini juga anjlok lagi. Jadi pola ini bukan pola baru ya, sudah pola yang berulang gitu di tahun ini. Mhm. Ini mengindikasikan market sedang konsolidasi ya di level 6.500 sampai 7.200. Mhm. Namun kalau kita melihat tadi datanya bahwa volume transaksinya cukup tinggi gitu ya, Mhm. gitu. Jadi volume transaksinya itu di atas harian bulanan gitu ya. Mhm. Biasanya rata-rata harian per bulan itu 15 triliunan selama tahun 2020 ini ya, Mhm. sama 2022 sama 2021 gitu ya. Mhm. Nah ini kan 25 triliun itu jauh di atas transaksi harian, artinya baik yang beli maupun yang selling itu cukup besar ya Mhm. gitu. Nah ini kita harus lihat nih ke depannya seperti apa. Oke. Tapi kalau saya sendiri melihat ini masih dalam area konsolidasi Mhm. begitu ya. Oke. Baik buyers-nya maupun sellernya sama kuatnya Mhm. gitu. Ya, tercermin juga hari ini begitu kalau kita lihat dengan turnover 27 triliun kalau kita pantau berarti antara buyers and seller juga masih cukup head to head begitu ya untuk satunya melepas, Ya, satunya head juga to head. mengalami membeli begitu. Dari kacamata Bu Yekti melihat hari ini juga walaupun terjadi koreksi hampir 2%, Bu Yekti 1,87%, level 7168 tapi turnover 27 triliun rupiah. Hari ini juga kalau kita pantau saham-saham perbankan big caps utamanya paling banyak juga dilepas oleh asing, ini terpantau juga. Apakah memang investor agak cenderung menanti juga risalah dari The Fed yang akan dirilis di pekan depan, Bu Yekti? Iya, sebenarnya kalau dilihat, sudah menuju 5 sampai 6 hari, menuju, FOMC meeting, di mana kalau dilihat dari FOMC meeting itu ekspektasi market itu semakin, tinggi ya, di mana dengan probabilitas, 70% untuk kenaikan, Fed fund rate sebesar 75 basis point dan probabilitas sebesar 30% untuk kenaikan 100 basis point. Jadi kalau dilihat, market sih expect, masih, berlanjut kenaikan Fed fund rate dan hal ini juga kelihatan pada yield US Treasury tenor 10 tahun yang kelihatannya juga sudah naik ke level 3,44%. Mhm. Nah, sehingga menjelang FOMC meeting ini memang kita mengharapkan ada satu volatility di market untuk menjadi lebih berhati-hati dan mengantisipasi apa yang akan arah direction dari Fed minutes tersebut. Mhm. Namun yang memang sangat mengejutkan buat kita ternyata September ini sangat strong Mhm. buat inflow foreign masuk ke pasar modal, pasar saham di Indonesia, di mana dengan kenaikan dalam secara month to date itu yang sudah cukup signifikan ya, baik di sektor-sektor komoditi maupun perbankan. Ini menunjukkan asing sangat believe dengan bagaimana Indonesia itu punya makro yang sangat strong dengan data trade balance kita yang ternyata surplus Mhm. dan juga per data yang terakhir ternyata masih surplusnya di atas estimasi. Ini menjadi Indonesia itu menjadi salah satu hedging juga dibandingkan dengan negara-negara lain yang justru mengalami inflasi tinggi, Mhm. kemudian juga masih mengalami monetary tightening gitu. Jadi Indonesia ini jadi salah satu pilihan dan hedging pada saat kondisi market komoditi seperti sekarang Mhm. gitu. Makanya ini yang membuat tetap strong marketnya menuju 6 hari FOMC minutes. Walaupun kalau adanya profit taking kami merasa relatifly wajar Mhm. karena kenaikannya sudah cukup signifikan. Karena di kami juga ngelihat beberapa institutional investor juga jadinya memilih untuk profit taking dulu Betul. ketika sudah mengalami kenaikan yang tinggi. Iya, betul sekali. Kalau kita lihat dengan kenaikan kemarin all time high juga untuk indeks harga saham gabungan tentu akan ada yang merealisasikan keuntungannya. Utamanya yang berada di emiten-emiten LQ45 atau emiten-emiten big caps juga yang tentunya juga menyentuh rata-rata adalah kenaikan yang cukup tinggi juga dalam beberapa pekan terakhir. Mas Putu, Anda melihat sebenarnya dengan di satu sisi ada aksi jual tapi di satu sisi juga ada aksi beli. View dari pelaku pasar atau psikologis dari para pelaku pasar Anda melihat seperti apa? Apakah cenderung wait and see atau justru di satu sisi ini sebenarnya waktunya untuk agresif melakukan aksi beli? Ya, kalau kita lihat agresif dalam aksi beli saya rasa masih belum ya, karena pekan depan itu ada Bank Sentral Amerika Serikat yang akan mengumumkan kebijakan moneternya itu yang sangat diantisipasi pelaku pasar begitu. Kalau kita lihat
investor asing itu memang sangat tertarik masuk ke Indonesia karena tingginya harga komoditas ya. Betul. Itu yang sangat menguntungkan Indonesia, apalagi kemarin neraca perdagangan kita surplus lagi dan lebih tinggi dari ekspektasi, dan kedepannya itu bisa menopang neraca transaksi berjalan kita. Ketika transaksi berjalan surplus, maka aliran devisa masuk ke dalam negeri itu yang nantinya bisa menjaga nilai tukar rupiah. Nah, di satu sisi kita jadi lebih diuntungkan gitu. Kalau misalnya nilai tukar rupiah tidak terlalu melemah tajam, maka inflasi di dalam negeri bisa sedikit redam kayak gitu. Kemudian juga ekspor yang tinggi itu juga bisa menopang pertumbuhan ekonomi. Jadi tingginya harga komoditas ini yang menyebabkan investor asing itu rajin masuk ke dalam negeri kayak gitu. Tetapi juga masih berhati-hati bagaimana ke depannya kebijakan bank sentral di seluruh dunia. Apakah sangat agresif terus menaikkan suku bunga, itu pada satu titik akan memicu terjadinya resesi. Nah, itu yang diantisipasi oleh pelaku pasar sih. Jadi itu yang menyebabkan adanya aksi jual dan beli yang cukup berimbang begitu. Dan kalau kita lihat memang ketika mencapai rekor tertinggi agak susah untuk terus naik di kondisi saat ini seperti itu.